Cie, dua, tiga. Dan sana sadonya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Kali ini kita akan membahas tentang cantiknya bagaikan serpihan jatuh dari surga 5 danau terindah di Sumatera Barat, sangat cocok tempat liburan. Yuk ditonton videonya sampai selesai, dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsanak tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Sumatera Barat menyimpan pesona alam yang tak kalah memukau dengan destinasi wisata terkenal lainnya yang ada di Pulau Sumatera. Provinsi Sumbar ini memiliki bentang alam yang lengkap, mulai dari gunung, bukit, lembah, hingga pantai dan lautan. Salah satu keindahan yang patut dijelajahi adalah deretan danau terindah yang tersebar di wilayah ini. 1. Danau Singkarak. Danau Singkarak adalah danau terbesar di Sumatera Barat dan yang terluas kedua di Sumatera setelah Danau Toba. Terletak di antara Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar, danau ini menjadi ikon wisata yang wajib dikunjungi. Dengan panjang mencapai 21 km, Singkarak menawarkan panorama alam yang luar biasa, apalagi saat matahari terbenam. Danau ini juga terkenal sebagai habitat ikan bilih, yang hanya bisa ditemukan di sini. Danau Singkarak adalah sebuah danau yang membentang di dua kabupaten yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia, yaitu Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar. 1. Danau ini memiliki luas 107,8 km persegi dan merupakan danau terluas ketiga di Pulau Sumatera setelah Danau Ranau di Sumatera Selatan dan Danau Toba di Sumatera Utara. Danau ini merupakan hulu dari sungai atau batang ombilin. Namun sebagian air danau ini dialirkan melalui terowongan menembus Bukit Barisan ke Batang Anai untuk menggerakkan generator PLTA Singkarak 2, di dekat Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Danau Singkarak merupakan salah satu hasil dari proses tektonik yang dipengaruhi oleh sesar Sumatera. Butuh rujukan, danau ini adalah bagian dari cekungan Singkarak Solok yang termasuk di antara segmen dari sesar Sumatera. Cekungan dari danau ini terbentuk dari sebuah amblesan yang disebabkan oleh aktivitas pergerakan sesar Sumatera. Cekungan besar ini terbendung oleh material vulkanik dari letusan gunung api sekitarnya. Akibat pembendungan material vulkanik ini terbentuklah Danau Singkarak di satu bagian cekungan Singkarak Solok. Berbeda dengan Danau Maninjau yang terbentuk akibat letusan gunung api, Danau Singkarak terbentuk utamanya karena proses tektonik. Danau Singkarak terletak pada ketinggian 362 meter di atas permukaan laut. Luas permukaan air Danau Singkarak mencapai 11.200 hektare dengan panjang maksimum 20 km dan lebar 6,5 km dan kedalaman 268 meter. Danau ini memiliki daerah aliran air sepanjang 1.076 km dengan curah hujan 82 hingga 252 mm per bulan. Terletak di dua kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar, danau ini memiliki luas mencapai 107,8 km persegi dan merupakan danau terbesar kedua di Pulau Sumatera setelah Danau Toba di Sumatera Utara. Pembentukan Danau Singkarak terjadi akibat proses tektonik yang dipicu oleh sesar Sumatera, yang menyebabkan terbentuknya cekungan Singkarak Solok. Cekungan ini terbentuk dari akumulasi bahan vulkanik yang terkendali, yang berasal dari letusan gunung berapi di sekitarnya, dan akhirnya membentuk badan air yang kita kenal sebagai Danau Singkarak. Dikelilingi oleh pegunungan hijau yang subur, danau ini menawarkan lanskap memesona yang dipenuhi ketenangan. Airnya yang sangat jernih dan transparan memantulkan sinar matahari dengan indah, menciptakan pemandangan seperti lukisan alam yang hidup. Ekosistemnya yang kaya dengan flora dan fauna menambah daya tariknya sebagai destinasi untuk melihat keanekaragaman hayati yang mengagumkan. Danau Singkarak juga menawarkan berbagai aktivitas wisata, seperti berperahu, memancing, dan trekking di sekitar pegunungan, yang cocok bagi para petualang dan pencinta alam. 2. Danau Maninjau. Maninjau merupakan danau vulkanik yang terletak di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Danau yang terbentuk dari letusan Gunung Sitinjau ini menawarkan pemandangan yang memukau. Dikelilingi oleh perbukitan hijau, Maninjau kerap dijadikan destinasi wisata favorit untuk bersantai dan menikmati ketenangan alam. Selain itu, jalur kelok 44 yang mengelilingi danau ini memberikan sensasi perjalanan yang penuh tantangan sekaligus menakjubkan. Danau Maninjau berarti pemandangan atau peninjauan dalam bahasa Minangkabau adalah sebuah danau kaldera di Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Indonesia. Danau ini terletak sekitar 140 km sebelah utara Padang, ibu kota Sumatera Barat, 36 km dari Bukit Tinggi, 27 km dari Lubuk Basung, ibu kota Kabupaten Agam. Danau Maninjau merupakan sebuah danau berbentuk kaldera dengan ketinggian 459 meter di atas permukaan laut.
Danau Maninjau merupakan danau vulkanik karena terbentuk dari letusan besar gunung api yang menghamburkan kurang lebih 250 km 3 material piroklastik. Kaldera tersebut terbentuk karena letusan gunung api stratokomposit yang berkembang di zona tektonik sistem sesar besar Sumatera yang bernama Gunung Sitinjau menurut legenda setempat. Hal ini dapat terlihat dari bentuk bukit sekeliling danau yang menyerupai seperti dinding. Kaldera Maninjau, 34,5 km x 12 km, ditempati oleh sebuah danau yang berukuran 8 km x 16,5 km, 132 km. Dinding kaldera Maninjau mempunyai 459 m dari permukaan danau yang mempunyai kedalaman mencapai 157 meter. Verbeek, 1883 dalam pribadi, A dan kawan-kawan, 2007. Menurut legenda di Ranah Minang, keberadaan Danau Maninjau berkaitan erat dengan kisah Bujang 9. Danau Maninjau merupakan sumber air untuk sungai bernama Batang Sri Antokan. Di salah satu bagian danau yang merupakan hulu dari Batang Sri Antokan terdapat PLTA Maninjau. Puncak tertinggi di perbukitan sekitar Danau Maninjau dikenal dengan nama Puncak Lawang. Untuk bisa mencapai Danau Maninjau, jika dari arah Bukit Tinggi maka akan melewati jalan berkelok-kelok yang dikenal dengan Kelok 44 sepanjang kurang lebih 10 km mulai dari Ambon Pagi sampai ke Maninjau. Danau ini tercatat sebagai danau terluas ke-11 di Indonesia. Sedangkan di Sumatera Barat, Maninjau merupakan danau terluas kedua setelah Danau Singkarak yang memiliki luas 129,69 km yang berada di dua kabupaten yaitu Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok. Di sekitar Danau Maninjau terdapat fasilitas wisata, seperti Hotel Maninjau Indah Hotel, Pasir Panjang Permai serta penginapan dan restoran. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di sekitar Danau Maninjau beretnis Minangkabau. Desa-desa di tepi danau antara lain Maninjau dan Bayur. Maninjau adalah tujuan wisata terkenal di wilayah ini karena keindahan pemandangan dan iklimnya yang sejuk. Ini juga merupakan situs untuk para layang. 3 danau di atas dan danau di bawah, Danau Kembar. Kedua danau ini sering disebut sebagai Danau Kembar karena lokasinya yang berdekatan di Kabupaten Solok. Meski namanya danau di atas dan danau di bawah, posisi mereka sebenarnya berlawanan. Danau di bawah berada lebih tinggi dari danau di atas. Keindahan wisata alam di sekitar danau ini dihiasi oleh perkebunan teh yang hijau, menciptakan suasana yang sejuk dan asri. Tidak heran, Danau Kembar sering menjadi tujuan wisatawan yang ingin mencari kedamaian. Danau Kembar merupakan tempat wisata yang terletak di daerah Bungutan Juang, Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Kawasan wisata ini terkenal dengan sebutan danau di atas dan danau di bawah, danau di ateh dan danau di bawah. Danau yang tergolong unik ini memiliki ketertarikan tersendiri bagi wisatawan. Danau Kembar merupakan dua danau yang letaknya berdampingan berjarak sekitar 300 meter. Kawasan danau memiliki udara sejuk dengan bentang alam yang indah yang dapat dilihat dari bukit yang terdapat di antara kedua danau ini. Meskipun disebut Danau Kembar, danau di atas dan danau di bawah memiliki perbedaan luas, bentuk, serta kedalaman. Danau yang posisinya lebih tinggi justru disebut danau di bawah, sedangkan danau yang lebih rendah disebut danau di atas. Kedua danau memiliki perbedaan yang kontras. Danau di atas adalah hulu sungai Batanghari yang membelah Pulau Sumatera dan bermuara di Selat Malaka. Sementara danau di bawah hingga kini belum diketahui secara pasti arah air danau dialirkan, karena tidak ditemui sungai yang berhulu di kawasan ini. Perbedaan lainnya adalah danau di atas adalah danau yang masuk kategori dangkal dengan kedalaman 44 meter saja. Sedangkan, danau di bawah memiliki titik kedalaman pada 884 meter dari permukaan air. Perbedaan lainnya adalah danau di atas dapat dijangkau menggunakan kendaraan mobil yang bisa dibawa langsung menuju ke tepian danau. Kawasan ini cocok untuk menikmati liburan akhir pekan. Sumatera Barat menjadi salah satu provinsi di Indonesia dengan keindahan alam yang memukau. Tidak heran, Sumber memiliki banyak destinasi wisata alam yang selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan dalam maupun luar negeri. Salah satu destinasi wisata di Sumbar yang wajib kamu kunjungi adalah Danau Kembar. Menariknya, Danau Kembar termasuk ke dalam salah satu wisata halal yang dipromosikan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 4. Danau Talang. Terletak di kaki Gunung Talang, Danau Talang menawarkan pemandangan yang tenang dan mempesona. Airnya yang jernih dikelilingi oleh vegetasi hijau serta hamparan lahan pertanian membuatnya terlihat begitu alami. Meskipun tidak sepopuler Singkarak atau Maninjau, keindahan Danau Talang tak boleh diremehkan. Danau ini juga cocok untuk berkemah dan menikmati suasana wisata alam yang damai. Danau Talang terletak di Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Danau vulkanik ini memiliki luas permukaan sekitar 5 km persegi.
Tempat wisata ini merupakan salah satu danau yang terdapat di Kabupaten Solok. Danau Talang merupakan reservoir dari Gunung Talang. Kawasan ini memiliki potensi keindahan serta dikelilingi rangkaian bukit-bukit dari Gunung Talang. Keindahan kawasan danau dapat dilihat ketika pengunjung berdiri di dekat danau. Warna air danau yang sangat jernih hingga ke dasar danau menggoda untuk mandi atau bermain air. Keindahan lainnya berupa pinggiran danau yang dikelilingi oleh bebatuan besar yang tidak jelas asal-usulnya. Konon menurut cerita, batu-batu besar itu berasal dari semburan Gunung Talang yang memuntahkan isinya saat erupsi. Di sekitar danau juga terdapat hamparan kebun teh dan perkebunan sayur mayur yang menambah keindahan pemandangan danau ditambah udara yang dingin. Hal ini karena, Danau Talang berada di ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Selain pemandangan danau, pengelola juga menyediakan kapal untuk pengunjung yang ingin mengelilingi danau. Bagi yang ingin berkemah dapat membawa tenda dan perlengkapan masak untuk merasakan sensasi bermalam di Danau Talang. Danau Talang memiliki panjang kurang lebih 1,71 km, lebar 0,94 km, dan keliling 4,52 km. Kedalaman Danau Talang sekitar 90 meter. Saat memasuki kawasan Danau Talang, pengunjung akan diminta untuk memberikan sumbangan sukarela dan membayar parkir sebelum memasuki area parkir. Jarak tempuh Danau Talang ke Arosuka sekitar 20,8 km dengan waktu tempuh sekitar 46 menit. Perjalanan akan melewati Jalan Padang, Alahan Panjang. Arosuka adalah kota kecil yang merupakan ibu kota Kabupaten Solok. Arosuka merupakan singkatan dari kayu aro dan Sukarami. 5. Danau Pauh. Danau Pauh adalah permata tersembunyi di Kabupaten Solok Selatan. Danau ini masih relatif belum banyak dijamah oleh wisatawan, menjadikannya tempat wisata yang sempurna untuk berlibur dengan ketenangan. Dikelilingi oleh hutan tropis yang lebat dan berada di ketinggian, suasana di Danau Pauh terasa sejuk dan menenangkan. Danau ini sangat cocok untuk wisatawan yang gemar berkemah atau sekadar menikmati pemandangan alam yang alami. Danau Pauh adalah sebuah danau vulkanik yang terbentuk akibat aktivitas dari gunung berapi jutaan tahun lalu. Secara administratif danau ini terletak di Desa Pulau Tengah, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Jambi. Taman bunga dengan latar belakang Danau Pauh Jangkat. Danau Jangkat memiliki luas 30 hektar, serta kedalaman hingga 20 meter dan berada pada ketinggian 1.200 meter dari atas permukaan laut, (mdpl). Kawasan danau ini masih merupakan bagian dari hutan konservasi Taman Nasional Kerinci Seblat. Danau Pauh bukanlah sekadar ciptaan alam semata, melainkan sebuah keindahan yang terbentuk berjuta-juta tahun yang lalu akibat aktivitas gunung berapi. Dalam lamanya sejarah geologis, gunung berapi di daerah ini telah memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan danau ini. Aktivitas geologis yang intens selama ribuan tahun telah menciptakan cekungan yang akhirnya terisi oleh air, menciptakan Danau Pauh yang kita kenal hari ini. Asal-usul vulkanik danau ini adalah bagian dari daya tariknya. Fakta bahwa ia adalah buah dari proses geologis yang sangat lambat, dengan gunung berapi yang berkobar-kobar di masa lalu, menambah daya tarik eksotisnya. Ini adalah salah satu alasan mengapa Danau Pauh menarik perhatian para ilmuwan, peneliti, dan tentu saja, para pengunjung yang mencari keajaiban alam yang autentik. Salah satu pesona utama Danau Pauh adalah keindahan alamnya yang menakjubkan. Danau ini adalah sebuah danau vulkanik yang mencakup luas mencapai 30 hektar dengan kedalaman hingga 20 meter. Terletak pada ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut, danau ini menghadirkan panorama alam yang luar biasa. Sekian mungkin sedikit cerita tentang cantiknya bagaikan serpihan jatuh dari surga 5 danau terindah di Sumatera Barat sangat cocok tempat liburan. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.